Baik, kita lanjutkan. Nah, ayo kita telusuri sekarang akar-akarnya. Ada beberapa akar dari pleasure ini. Yang pertama, mengapa sih orang sampai berlaku people pleaser tadi? Karena ketakutan, kekhawatiran. Jadi yang paling jelas adalah takut tidak disukai orang, takut ditolak, tidak disetujui, takut tidak dicintai. Akhirnya, bahasa saya tadi, dia gadaikan dirinya agar orang tetap menyukai dia, tetap setuju padanya, tetap suka padanya. Nah, orang yang tidak takut itu kalimatnya seperti yang saya sebut itu. Aku ingin melakukan ini untukmu, tidak peduli apapun yang kamu pikirkan terhadap saya. Aku akan membantumu dengan caraku ini, entah kamu setuju atau tidak, kamu cocok atau tidak, wong ini yang saya mampu. Nah, ini berarti bukan pleaser, tapi people pleaser itu kalau kamu pakai kalimat yang kedua. Jika saya tidak melakukan ini untukmu, jangan-jangan kamu berpikir menganggap aku begini atau begitu. Aku tidak ingin kamu menganggapku begini atau begitu, jadi aku lakukan ini. Nah, aku tidak ingin disebut teman yang tidak setia, maka ya sudahlah, aku ikut. Padahal kita tidak ingin ikut. Aku tidak ingin sebagai teman dianggap teman yang ingin menyendiri terus, ya sudah aku gabung. Padahal kita sebenarnya agak enggan untuk gabung, mungkin kita punya kesibukan lain. Nah, ini awalnya pleasure itu karena ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran. Bisa juga takut, khawatir membuat orang marah. Nah, biasanya kemudian kita hati-hati, pelan-pelan untuk menjaga biar orang tidak marah. Ini juga sumbernya pleasure. Nanti boleh dicermati teman-teman, ketakutan itu biasanya jadi sumber kemarahan kalau ketakutan itu benar-benar terjadi. Misalnya kita khawatir kalau nanti teman-teman meninggalkanku, ternyata meninggalkanku beneran misalnya, itu kan kita terus marah. Biasanya dari marah terus benci. Jadi ada filosof yang bilang orang yang punya karakter people pleaser ini dalam dirinya kemungkinan ada 3 penghuni yang sifatnya negatif, yaitu ketakutan, kemudian kemarahan, dan kebencian. Jadi kalau yang ditakutkan tadi benar terjadi, biasanya dia terus marah. Kemarahan itu biasanya berlanjut jadi benci, khususnya benci pada dirinya sendiri. Ngapain aku tadi kok begitu? Ngapain aku kok tidak begini saja? Mengapa aku tadi kok iya saja, kok tidak bilang tidak? Atau sebaliknya, kenapa aku kok bilang tidak, harusnya aku bilang iya. Jadi dari kemarahan, dari ketakutan muncul rasa marah pada diri sendiri, dan pada akhirnya benci pada diri sendiri. Makanya tadi saya bilang people pleaser ini lawannya self love, karena dia berujung pada kebencian pada diri sendiri, membuat kita jadi tidak berharga, kita merasa tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Jadi akarnya ada di sini. Maka teman-teman yang mungkin introspeksi, muhasabah, coba dicek ada enggak rasa-rasa seperti ini. Sebenarnya bukan masalah ketakutannya, ya memang orang itu punya insting sosial untuk senantiasa bersama orang lain, tapi manifestasi dari ketakutan ini dalam bentuk pleasure, itu yang harusnya dihindari. Jadi
Karena kalau arahnya ke sana itu, meskipun kita sudah melakukan seperti yang mereka inginkan, tidak ada jaminan kok mereka itu suka, mereka itu senang dengan yang kita lakukan. Akan lebih marah lagi kita kalau kita sudah mengikuti mereka, tapi mereka tetap saja tidak mengakui kita, tetap saja tidak suka dengan kita. Itu double sudah kemarahan kita. Saya sudah mengorbankan diri, mengorbankan prinsip, ternyata tetap saja tidak diterima. Nah, itu kita tambah benci. Mungkin tidak hanya pada diri kita, tapi juga pada yang lain. Baik, ini akar yang pertama dari pleasure tadi. Akar yang kedua, orang itu cenderung berkarakter pleasure karena punya mental rendah diri tadi, inferior. Tidak percaya diri. Ada beberapa teori, saya bawakan contohnya itu tadi. Teman-teman kalau ingin menguji, saya ini termasuk orang yang merasa percaya diri atau tidak, coba tes, itu sebelah kanan ada tulisan tes itu. Orang yang tidak pede, yang merasa inferior, itu biasanya sensitif kalau dikritik. Ini menunjukkan dia tidak pede. Ya, boleh dicontoh lah teman-teman, misalnya yang punya kelemahan tertentu misalnya, sehingga inferior. Itu kan sensitif sekali kalau dikritik. Jadi, punya ketidakbisaan apa, punya kekurangan apa, dan kita fokus sekali pada kekurangan kita itu sehingga kita merasa rendah diri. Nah, itu biasanya kalau dikritik sensitif, mudah tersinggung. Kemudian hypercritical attitude. Jadi orang inferior itu ada kalanya ketika ngeritik sangat berlebihan. Mengapa begitu? Karena dia ingin menutupi kelemahannya dengan cara membongkar-bongkar kelemahannya orang lain secara agresif. Nah, jadi kadang-kadang ada orang ini pintar sekali mengkritik orang, mencari-cari kesalahan orang. Ini dilakukan dalam rangka agar kelemahan dan kesalahannya sendiri tidak kelihatan. Jadi jangan salah, ada orang agresif sekali mengkritik kiri, mengkritik kanan, kadang-kadang itu malah bukan tanda dia percaya diri, tapi sebenarnya dia inferior. Khawatir kelemahannya terbongkar, khawatir kekurangannya diketahui. Nah, itu hyperkritik. Kemudian inappropriate response to flattery. Nah, kalau dipuji, senengnya luar biasa. Jadi pujian itu bagi dia tanda-tanda bahwa kelemahanku tidak diketahui. Orang ngertinya yang baik-baik saja. Itu kesenangannya double daripada orang yang biasa-biasa saja, yang superior. Ya itu samalah kayak kalau ada mahasiswa nilainya jelek terus, begitu dapat nilai bagus sekali, itu kan dia senangnya luar biasa. Tapi mahasiswa yang nilainya bagus terus, kemudian dapat nilai bagus lagi, itu kan biasa. Nah, kok ada orang dipuji, sebenarnya pujiannya biasa, tapi gembiranya double-double. Jangan-jangan ada unsur inferior sebenarnya dalam dirinya sebelumnya. Nah, kemudian tendensi toward blaming, suka mencela-cela ke sana kemari. Ini sama kayak tadi, saya seperti kritik tadi karena ingin menutupi inferioritasnya. Terus feeling of persecution, jadi merasa orang lain itu membuli dirinya terus, padahal orang tidak ngapa-ngapain, cuma lihat dirinya itu dia sudah salah tingkah, tidak karuan. Ini jangan-jangan mesti sedang mengamatiku nih, ini jangan-jangan sedang melihatku nih. Nah, itu feeling of persecution. Misalnya kayak Zoom seperti ini, itu kan sebenarnya kita nonton laptop kita, HP kita tidak nonton siapa-siapa. Meskipun di gambarnya itu kelihatan kita seperti bertatap-tatapan wajah. Tapi kan orang wah ini jangan-jangan kejelekanku ini ketahuan ini, jangan-jangan ini orang yang inferior.
Akhirnya cepet-cepet terus videonya dimatiin. Nah itu feeling of persecution. Padahal tidak ada orang peduli dengan dia, tapi dia merasa, wah, mesti semua lihat aku nih, mesti semua ingin mengomentari jelek tentang aku. Kemudian negative feeling about competition. Dia merasa tidak pede kalau harus dibanding-bandingkan, ditanding-tandingkan. Dan tendency toward exclusiveness and timidity. Biasanya cenderung tidak suka berbaur. Jadi ingin menyendiri biar tidak ketahuan aspek-aspek inferioritas dalam dirinya. Nah, teman-teman boleh ya nanti dicek, saya ini orang inferior atau orang yang percaya diri. Coba uji dengan itu. Kalau yang kiri itu sebabnya. Mengapa sih ada orang itu kok mentalnya inferior? Ini salah satu teori saja ya, kalau di psikologi banyak. Ada kalanya karena constant disapproval sejak kecil, mungkin oleh orang tuanya. Constant disapproval itu dia dibantah terus oleh orang tuanya, oleh lingkungannya. Kalau dia ingin ini, ingin itu, punya gagasan ini, punya gagasan itu, dimentahkan terus. Mungkin sama lingkungannya, sama orang tuanya, Pak D-nya, tetangganya, kamu anak kecil ngerti apa? Kamu anak kecil nggak tahu apa-apa. Alah, kamu itu baru lulus SMP kemarin saja mikir aneh-aneh. Terus mendapat disapproval, itu kemungkinan terbangun dalam dirinya, jangan-jangan aku memang tidak tahu apa-apa, tidak ngerti apa-apa, tidak bisa apa-apa. Termasuk constant negative remark. Jadi penilaian negatif yang terus-menerus. Ini akan membangun mental inferior. Maka teman-teman harus agak hati-hati ya, kalau bisa menilai adik-adik kita, anak-anak kita dengan penilaian yang tidak menegaskan disapproval atau negative remarks. Jadi mungkin dia tidak excellent, tapi cara kita menjelaskan padanya bahwa dia sebenarnya sudah cukup bagus, tinggal ditingkatkan lagi. Tidak harus kemudian kamu itu jelek, kamu itu tidak pinter, kamu itu tidak bisa, wah nilaimu kok jatuh, kok kalah sama temenmu, dan lain sebagainya. Ini membuat seseorang nanti jatuh pada inferioritas. Kemudian defects in body. Kalau ini mungkin manusiawi, kalau ada kekurangan-kekurangan fisik. Tidak harus disabilitas, ya mungkin di antara kita yang misalnya punya ideal rambut bagus itu yang lurus, ternyata rambut saya kok melungker-melungker keriting ya. Itu kan kita selalu gara-gara itu terus tiap hari keluar mikir rambut terus. Begitu di luar jangan-jangan orang lihat rambutku nih, jangan-jangan. Atau kayak saya hidungnya pesek seperti ini, begitu keluar, wah ini mesti orang ngamati hidung saya ini, hidungnya pesek, enggak kayak orang bule, enggak kayak. Ini defect in body. Kalau jadi fokus kita terus-menerus akan melahirkan inferioritas. Kita lupa bahwa selain titik yang kita menurut kita agak kurang, itu masih banyak aspek-aspek hidup kita yang lain yang bisa dibanggakan. Hanya saja kita fokusnya ke situ. Kita hidup ini kan sering begitu, hanya fokus pada titik kecil yang kurang. Lupa bahwa ada ribuan titik dalam hidup kita yang lebih. Kayak kita dikaruniai kesehatan seperti ini, kadang-kadang mungkin karena satu jerawat muncul di sini, itu sehari-hari kita kalau berkaca mikir jerawat ini kapan hilang, jerawat ini kapan hilang. Jadi terus lupa bersyukur. Defect in body. Kemudian constant criticism, kritik yang terus-menerus dari berbagai pihak, itu akan menjatuhkan. Feeling comparison, selalu dibanding-bandingkan. Nah, ini membuat orang tidak percaya diri. Lihat temanmu itu lulus cum laude cepat, semester 7 saja sudah lulus, kamu sudah semester 13 masih belum apa-apa misalnya. Dibanding-bandingkan terus. Nah, ini membuat orang tidak pede, inferior. Terus
Ya tentu saja status ekonomi, sosial, kultural, agama yang bagi masyarakat dipandang rendah. Nah, ini juga menumbuhkan inferioritas. Secara ekonomi mungkin kita miskin, secara sosiokultural mungkin kita ini orang awam, orang biasa, bukan bangsawan, bukan elit. Secara agama mungkin kita ya awam saja, bukan ulama, bukan ahli. Nah, ini cenderung kita kemudian dalam hal-hal ini merasa inferior. Nah, inferioritas inilah, rasa rendah inilah yang sering kemudian kalau tidak hati-hati membuat kita geser ke perilaku people pleaser tadi. Jadi ingin terus menyenangkan orang biar inferioritas kita tertutupi. Sebagai jalan keluar dari rasa rendah diri tadi, Recording in progress. Fokus untuk menyenangkan orang saja. Kita lupa menyenangkan diri kita sendiri. Jadi inilah akarnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ada lagi yang bisa memicu mental people pleaser tadi, sistem sosial. Nah, sistem sosial yang tidak adil kadang-kadang membuat kita inferior tadi, yang mau tidak mau harus peduli pada orang lain demi kepentingan kita, persis seperti kelompok pleaser tadi. Misalnya struktur zaman dulu ada namanya feodalisme. Itu struktur yang ada kelompok awam, kelompok bangsawan, sumber daya politik, sosial, budaya ya di kelompok elit ini, sehingga orang biasa mau tidak mau harus mengabdi pada kelompok yang elit ini. Mau tidak mau dia harus menggembirakan terus orang-orang elit ini kalau tidak ingin hidupnya susah. Sama dengan struktur yang patron klien. Patron klien itu ya ketergantungan seorang klien pada patronnya. Ya persis sama lah kayak misalnya orang-orang seperti kita yang awam pada ustadz-ustadz yang kita patuhi, pada ahli-ahli agama yang kita percaya. Ini kan kalau dalam teori sosial semacam patron klien. Kita kurang dalam bidang itu, padahal bidang itu penting. Maka kita bergantung pada mereka. Kita disuruh mereka apa saja mau, asalkan kita diberi reward, misalnya tadi pengetahuan agama, diberi reward status sosial, diberi reward, ini patron klien. Jadi kita berusaha menyenangkan mereka terus agar mereka memberikan yang kita butuhkan. Nah, ini relasi patron klien. Kalau zaman feodal itu ya berarti para bangsawan, ningrat, ini kan yang menguasai macam-macam sumber daya. Mau tidak mau kita harus dekat dengan mereka untuk bisa menikmati sumber daya tadi. Atau struktur kapitalistik, kalau ini analisisnya Karl Marx, bagaimana pemilik modal ini lebih kuasa. Mau tidak mau kita harus patuh pada yang punya kapital, kalau hari ini yang punya uang. Mengapa? Karena uang di tangan mereka, sementara kita hidup butuh uang. Berarti apa? Bagaimana caranya uang yang di tangan mereka itu ya dibagilah sedikit-sedikit ke kita. Entah dengan cara apa, sesuai yang mereka butuhkan, yang bisa kita berikan pada mereka. Nah, ini struktur. Jadi ada ternyata sistem-sistem sosial tertentu yang mungkin coraknya unjustice, tidak adil, yang membuat kita mau tidak mau harus berlaku people pleaser tadi, menyenangkan mereka yang menguasai sumber daya dalam hidup, biar kita dapat fasilitas, biar kita diberi yang kita butuhkan, yang kita inginkan. Nah, ini mungkin kalau ada teman-teman yang ingin ngangkat judul skripsi tentang ini, boleh. Hubungan antara sistem sosial dan mentalitas menyenangkan orang lain saja. Nah, ini
Kadang-kadang memang situasinya seperti ini. Kita tidak ingin sih people pleaser tadi, tapi dalam hidup kita sering terjebak sistem semacam ini. Mau tidak mau, wong ini kebutuhan primer kita, akhirnya kita berusaha memberikan yang kita punya dan mengorbankan yang kita miliki demi kebutuhan-kebutuhan sosial, budaya, dan lain sebagainya, termasuk agama. Ini akar yang ketiga. Akar yang keempat adalah ketergantungan. Kalau ketergantungan ini ya kesadaran bahwa kita ini saling membutuhkan, tapi kemudian kita menganggap yang diberikan oleh orang lain itu lebih penting daripada yang bisa aku berikan padanya. Ya misalnya apa ya, mudahnya kita dengan teman kita misalnya sak kos-kosan berdua dengan teman di kampus yang jauh. Teman kita ini punya kendaraan, kalau kita kan tidak punya. Akhirnya tiap kali berangkat ke kampus kita bareng dia. Nah, ya hidup itu memang sosial, tapi kita menganggap dia ini memberikan lebih banyak padaku. Yaitu apa? Tumpangan tiap hari untuk kuliah. Akhirnya apa? Kita merasa aku harus menyenangkan dia terus. Jangan sampai dia tersinggung, jangan sampai dia kecewa padaku, jangan sampai dia marah padaku, karena dia sudah memberikan hal yang penting padaku. Nah ini kalau bahasa mudahnya ini ketergantungan. Jadi kalau tidak ada dia, wah kuliahku telat terus, ini mesti bahaya, ini aku tidak lulus kalau telat terus bisa. Nah ini namanya ketergantungan. Kita tidak bisa tanpa dia. Kalau dia tanpa aku mungkin mudah saja, tapi aku tanpa dia berat. Nah ini yang dia berikan kita anggap lebih penting. Akhirnya apa? Wah kita tidak berani bantah teman kita ini. Kita tidak berani untuk menyinggung perasaannya. Kita merasa wajib menyenangkan dia terus. Kita tidak bisa berpisah dari dia. Kita tidak bisa jauh dari dia. Bahkan mungkin banyak hal yang siap kita korbankan untuk dia. Nah ini namanya ketergantungan. Ya tidak hanya contoh di kampus tadi, mungkin di kampung, mungkin terhadap siapa saja yang kita merasa dapat banyak hal yang penting, sehingga kita wah jangan sampai temanku ini, jangan sampai ustadzku ini, jangan sampai tetanggaku ini, jangan sampai dosenku ini tersinggung padaku, marah padaku, tidak enak padaku. Aku harus mengembirakan dia terus, meskipun mungkin harus mengorbankan hal-hal yang menurutku nyaman, mengorbankan hal-hal yang menurutku enak buatku. Nah, ini namanya ketergantungan. Jadi akar-akar dari bagaimana kita kemudian jadi seorang people pleaser itu ada kalanya ya ketergantungan, sistem sosial, inferioritas, dan ketakutan. Jadi kita cermati ini, mungkin dengan memahami ini kita bisa keluar dari jeratan people pleaser ini. Nah, kita lanjut sekarang. Efeknya. Mengapa sih kok konotasi dari people pleaser mentality tadi dikonotasikan negatif? Ya yang pertama karena memang tidak otentik. Kita sebagai manusia melupakan otentisitas diri kita. Nah ini secara esensial begitu. Tapi secara fungsional efeknya antara lain yang jelas yang pertama lelah, lahir dan batin. Hidup itu indah, tapi kalau hidup kita persembahkan untuk orang lain, kita gadaikan, kita berikan hanya demi orang lain saja, kita lupa diri kita sendiri, berarti kerja dan aktivitas kita dalam hidup hanya untuk orang lain, ya pastinya lelah, lahir dan batin. Jadi
Kalau teman-teman sering merasa lelah hari-hari ini, ayo introspeksi, jangan-jangan kita hidup bukan versi yang kita inginkan. Orang itu kalau hidup sesuai yang dia inginkan, sesuai versi yang ingin dia wujudkan, itu biasanya senang, tidak mudah lelah. Kayak teman-teman misalnya nulis skripsi kok temanya tema yang dia sukai, tema yang kita sukai, yang passion kita. Itu kan senang, baca buku, dapat info baru, itu kan senang. Kadang-kadang melekan juga asik saja. Tapi begitu kita ambil tema yang kita tidak terlalu suka, kita tidak terlalu paham, itu baca buku sebentar saja sudah lelah. Nulis sebentar sudah capek. Baru buka laptop, nulis satu kalimat terus buka yang lain, googling lah apalah, karena kita tidak passionnya di situ. Nah, sama seperti people pleaser ini, orang yang fokusnya menggembirakan orang lain, jadi versi dirinya tidak otentik, akhirnya mudah lelah. Yang kedua, self-hatred, benci pada dirinya sendiri. Ya mengapa? Ya karena dia sering ditinggal. Diri kita sendiri kan sering kita tinggalkan untuk orang lain. Kalau ada apa-apa, kita itu selalu menyalahkan diri kita. Hasilnya pasti self-hatred. Benci aku, kenapa aku kok tidak bisa bilang tidak. Benci aku, kenapa aku kok tidak menolak tadi permintaan. Benci aku, self-hatred. Isinya serba kebencian-kebencian. Ada kalanya nanti muncul mental merasa dimanfaatkan. Kayak aku ini alat saja untuk kesenangan orang lain. Mungkin kesadaran merasa dimanfaatkan ini bisa muncul lama-lama kalau kita gayanya people pleaser terus. Dan ini akan membuat kita lelah luar biasa. Ternyata aku ini hanya alat saja. Apa aku berhak bahagia? Apa kan kalimat-kalimat kalau teman-teman rodo stres, depresi itu kan biasanya kalimat-kalimat seperti itu. Kapan aku bahagia? Apa aku berhak bahagia? Apakah Tuhan lupa padaku? Ini kan kalimat-kalimat yang menunjukkan kita ini tidak hidup versi kita. Jangan-jangan kita ini hanya dimanfaatkan untuk orang lain. Yang keempat, jangan lupa gaya pleaser ini seringkali tidak memperbaiki situasi. Kita yang hanya ingin menyenangkan orang saja, jangan dikira itu nanti hasilnya semuanya senang atau situasinya jadi lebih baik. Bisa jadi yang nomor 5 itu, yang lain akhirnya juga kecewa dengan kita karena kita tidak asli, kita hanya pura-pura. Jadi kita tidak menunjukkan keinginan kita yang sebenarnya, kita tidak menunjukkan hasrat kita yang sebenarnya, kita menipu dia. Itu kalau dia ngerti bahwa kita ini sebenarnya tidak tapi bilang ya, kemungkinan dia juga kecewa. Jadi dia tidak memperbaiki situasi, bisa jadi malah juga mengecewakan yang lain. Misalnya kita sama orang tua, misalnya saya sudah berkorban ini untuk orang tua saya, demi orang tua saya bahagia misalnya. Diksi berkorban itu kan menunjukkan sebenarnya kita tidak suka melakukan itu, hanya karena mengikuti orang tua. Loh, itu kalau orang tua kita tahu, itu bisa jadi mereka juga akan sangat sedih, sangat kecewa dengan kita. Teman kita yang tahu bahwa kita mengorbankan banyak hal untuk dirinya, bisa jadi dia juga akan kecewa. Jadi kita tidak asik, kita tidak sejati. Kita menipu mereka. Kita hanya ingin menyenangkan mereka. Jadi situasi tidak jadi lebih baik, bisa jadi akhirnya semuanya kecewa. Bisa nambah masalah. Jadi alasan-alasan inilah maka tadi pleaser itu sesuatu yang dikonotasikan sebagai negatif. Ya,
menghindari ketidaknyamanan sesaat, tapi bisa jadi nanti kita ketemu ketidaknyamanan yang jauh lebih panjang dari kekecewaan yang kita hasilkan sendiri. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat beberapa pendapat dari para filosof tentang people pleaser ini. Yang pertama misalnya dari Paulo Coelho. Kata Coelho, saat engkau berkata iya kepada orang lain, pastikan engkau tidak berkata tidak kepada dirimu. Jadi, kalau memang kita ingin menggembirakan orang lain, pastikan itu memang keinginan kita. Bukan karena terpaksa, bukan karena motifnya hanya untuk orang lain saja, tapi itu memang kebutuhan kita, keinginan kita, kepentingan kita. Jangan sampai keluar bilang iya, di dalam sebenarnya tidak. Ini dalam pergaulan sehari-hari ya seperti ewuh pekewuh tadi atau basa-basi itu kan sering. Padahal harusnya kita bilang iya tapi kita bilang tidak atau sebaliknya. Itu kemungkinan kita akan menyesal sendiri karena menipu diri. Kadang-kadang kan kita misalnya, mari mas sudah makan, itu kan karena tidak enak kita bilang sudah padahal belum. Kita mau jawab belum, tidak enak. Ya akhirnya ya kita tidak dapat makan gratis. Mungkin orang yang nawari kita juga kecewa kalau tahu sebenarnya kita itu belum makan, cuma bilang sudah. Jadi kalau memang ya, bilanglah ya, kalau tidak, bilang tidak. Dilanjutkan oleh Lao Tse. Kata Lao Tse, pedulikan pikiran orang lain dan engkau akan jadi tawanannya mereka. Orang-orang pleaser ini tadi kan yang diincar pandangan orang, pendapat orang, komentar orang. Ini kan yang kita kejar hari-hari ini. Kata Lao Tse, ya sudah, kalau kamu fokusnya ke situ ya kamu akan selalu jadi tawanannya orang lain. Dilanjutkan oleh Lao Tse, ketika seseorang percaya diri, ia tidak akan berusaha meyakinkan orang lain. Ketika seseorang nyaman dengan dirinya sendiri, ia tidak memerlukan persetujuan orang lain. Ketika seseorang menerima dirinya sendiri, seluruh dunia akan menerimanya. Jadi kata Lao Tse, kalau kita percaya diri, kalau kita yakin dengan kebenaran kita, kebaikan kita itu tidak butuh disetujui orang lain. Mengapa kita masih perlu pengakuan, kita masih perlu persetujuan orang lain? Kemungkinan kita masih belum yakin benar dengan kebenaran kita. Kalau kita sudah yakin benar, itu kan kita tidak perlu didukung orang lain. Saya tahu benar kok, kan selesai. Kalau kita masih nunggu orang setuju, kita masih nunggu orang sepakat, kemungkinan kita belum yakin. Kalau sudah percaya ya sudah, tidak butuh lagi kita keyakinan yang dukungan dari orang lain. Kalau kita sudah nyaman, kita juga tidak butuh disetujui orang lain. Saya sukanya ini kok, ya sudah. Orang nganggapnya, wah anak muda kok begitu, anak muda, saya nyamannya ini. Jadi tidak butuh disetujui orang lain. Kita gelisah dengan komentar orang, tidak disetujui orang, itu karena mungkin kita belum mantap, belum yakin dengan diri kita sendiri. Dan kalau kita bisa menerima diri kita apa adanya, kata Lao Tse, seluruh dunia akan menerima kita. Sebaliknya, wong kita sendiri tidak menerima diri kita, bagaimana yang lain bisa menerima?
Kalau kita tidak terima diri kita, kan kita menampilkan versi yang berbeda. Ya, diri kita yang sejati hilang, tidak mungkin orang tahu. Jadi mengikuti Lao-tzu, teman-teman, ya jalan untuk agar tidak jatuh pada klise tadi. Yuk, tentang hal-hal yang kita sudah mantap, yakin, benar percaya, jangan terlalu gelisah. Saya yakin kok ini benar, Pak. Ya biar saja teman-teman melakukan apa, berkomentar apa, menurut saya yang baik ya seperti ini. Nah, ini gayanya Lao-tzu. Boleh disambungkan dengan pandangannya Aesop. Aesop ini filosof era Helenisme Yunani yang terkenal sekali dengan karyanya dalam bentuk fabel, cerita-cerita binatang. Dia punya kalimat, kalau engkau mencoba menyenangkan semua orang, sebenarnya engkau tidak menyenangkan siapapun. Saya ingin menggembirakan semua orang, itu jatuhnya kamu tidak menggembirakan siapapun. Jadi, kenapa? Tidak mungkin kamu bisa menggembirakan semua orang itu. Tidak mungkin kita bisa disetujui semua orang. Akan selalu ada orang yang tidak sesuai dengan yang kita lakukan, tidak cocok, tidak setuju dengan yang kita jalankan. Jadi kalau kita mencoba menyenangkan semua orang, jatuhnya adalah tidak ada satupun orang yang kita senangkan. Karena hidup ini dinamis. Jadi jangan bercita-cita memuaskan semua orang. Kalian tidak akan jalan nanti. Begitu kalian putuskan, saya melakukan ini, Pak, ini menyenangkan semua orang, terus pasti ketemu, ternyata kelompok ini tidak suka. Kalau begitu saya memutuskan yang ini saja, kelompok ini tadi suka, tapi gantian yang ini yang tidak suka. Dan kita tidak akan menyenangkan siapapun pada akhirnya. Kalau misi kita adalah menyenangkan semua orang. Makanya Aristoteles memutuskan kalau tidak mau dikomentari, tidak mau dikritik, kalau kita sangat peduli dengan komentarnya orang, ya sudah. Satu-satunya jalan, kata Aristoteles, untuk menghindari kritik adalah jangan melakukan apapun, jangan berkata apapun, dan jangan menjadi apapun. Jadi kalau kita hidup dengan standar komentarnya orang, karena pasti kita akan ketemu komentar pahit, komentar orang tidak suka, komentar orang tidak nyaman, meskipun juga pasti ada orang yang suka, orang yang nyaman dengan kita. Tapi ketidaksukaan itu pasti ada, wong manusia itu macam-macam. Jadi jangan menghindari kritik. Kita itu manusia tidak sempurna dan sangat mungkin salah. Kalau bahasa agamanya mahalul khoto' wa nisyan, tempatnya salah dan alpa. Berarti apa? Alhamdulillah kalau ada yang kritik, membantu kita muhasabah, introspeksi. Jangan menghindari kritik. Kalau teman-teman, Pak, pokoknya saya tidak mau dikritik, saya ingin pasti semua orang setuju benar. Ya kata Aristoteles, ya kalau begitu kamu diam saja. Tidak usah melakukan apa-apa, tidak usah ngomong apa-apa, dan tidak usah jadi apa-apa. Aman sudah, tidak ada yang komentar. Tapi ya kita tidak berkembang. Jadi kita tidak jadi manusia yang sejati, tidak jadi manusia yang otentik. Jadi ini gambaran ya, bagaimana para filosof juga mengkritisi mentalitas yang sifatnya people pleaser tadi. Jadi menggadaikan jati diri kita demi hanya untuk menyenangkan orang lain. Nah, ini ada satu quotes lagi yang menurut saya menarik. Berkata iya untuk sesuatu yang tidak ingin engkau lakukan, itu sebenarnya bukan menyenangkan orang lain, tapi sekedar menghindar dari rasa tidak nyaman yang datang saat berkata tidak. Jadi kalau teman-teman merasa sungkan, Pak, mau bantah, mau bilang tidak, akhirnya kita iyakan saja apapun, itu sebenarnya
tidak menyenangkan orang lain, tapi sekedar menghindari rasa tidak enak kita saja. Jangan dikira itu kepentingan kesenangannya orang lain, tapi kepentingan egois kita agar tidak merasa tidak nyaman. Nah, ini beberapa quotes-quotes, filosofi-filosofi tentang people pleaser. Bagaimana kita jangan sampai jadi orang yang tidak punya jati diri, tenggelam saja menjalani hidup dalam rangka menghidupkan prinsip-prinsip orang lain biar orang lain senang. Kita sekarang masuk ke strategi-strategi kita. Gimana biar kita tidak jatuh pada aspek-aspek people pleaser tadi. Yang pertama, pastinya kita harus self-respect. Self-respect itu menghargai diri kita, apapun itu adanya. Di apapun situasinya kita hargai. Allah itu menganugerahkan kita segala keistimewaan, segala kekhususan yang istimewa yang tidak dimiliki oleh semua makhluk yang lain. Bahkan siapapun kita, termasuk kalau kita merasa, Pak saya ini apa sih, Pak saya ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Enggak, kita semua ini siapa-siapa dan apa-apa. Kalau teman-teman merasa secara sesungguhnya kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, ini kemungkinan teman-teman menyembunyikan anugerah-anugerah yang diberikan oleh Allah atau tidak ngaku bahwa kita ini sudah diberi aneka ragam nikmat oleh Allah. Hadirnya kita di muka bumi ini sebagai manusia yang berkesadaran itu saja sudah anugerah yang luar biasa, yang tidak diberikan pada semua makhluk yang lain. Jadi yang pertama penting self-respect, menghargai diri. Kalau sudah begitu, ayo membangun self-esteem. Self-esteem itu kebanggaan diri, bahwa aku ini sesuatu, bahwa aku ini punya kelebihan-kelebihan. Mungkin aku tidak bisa ini, tidak bisa itu, tapi aku masih punya ini dan punya itu. Itu namanya self-esteem, bangga dengan diri kita. Kalau sudah sampai pada titik self-esteem, kemungkinan akan lahir dengan sendirinya self-confidence, percaya diri. Bahwa aku bisa kok, aku mampu kok, aku ini punya kok. Aku juga bukan orang sembarangan. Tidak ada orang itu yang sembarangan. Setiap orang istimewa khusus. Nah, ini rasa percaya diri. Nanti akan jadi kunci ke belakang. Kalau kita sudah bisa percaya diri, selanjutnya adalah self-assertion. Self-assertion itu penegasan diri. Maksudnya apa? Kita ikuti pandangan kita, keinginan kita. Kita akui apa yang kita suka, apa yang kita tidak suka. Ini namanya self-assertion. Kalau kita setuju, ya bilang setuju. Kalau kita merasa tidak nyaman, kita bilang saya tidak nyaman dengan itu. Saya senang dengan itu. Saya tidak suka dengan yang seperti itu. Ini namanya self-assertion. Tidak karena khawatir orang lain marah, ingin orang lain senang, akhirnya kita harusnya tidak suka, bilang suka. Atau sebaliknya. Nah, ini berarti kita tidak mampu self-assertion. Kalau sudah bisa self-assertion, saatnya kita bangun diri kita untuk mampu self-reliance. Self-reliance itu bersandar pada diri kita sendiri, mandiri, tidak tergantung. Nah, kalau ini butuh proses, butuh usaha. Jadi self-reliance itu berarti
ya sudah, kalau demi kebenaran, kebaikan, prinsip-prinsip yang saya yakini, kemudian orang tidak suka dengan saya atau meninggalkan saya, ya tidak masalah. Aku bisa kok mengandalkan diriku sendiri. Nah, ini namanya self-reliance. Jadi kemandirian kita akan membantu kita untuk tidak punya pleasure attitude, tidak punya mental yang hanya asal orang lain senang, asal bapak senang, atau yes man. Tapi kita jadi orang yang self-confident, self-assertion, dan self-reliance. Percaya diri, mampu menegaskan diri sendiri, dan kuat bersandar pada diri sendiri. Tidak tergantung pada orang lain. Kalau orang lain mau bergantung pada kita, monggo, kita bisa memberikan kebahagiaan, kegembiraan pada mereka. Tapi kalau mereka tidak suka, tidak setuju dengan prinsip-prinsip kita, ya silahkan. Ini namanya self-reliance. Jadi ini prinsip-prinsip ya, kalau saya baca cepat seperti ini rasanya mudah ya. Self-respect, self-esteem, self-confidence, self-assertion, self-reliance. Tapi ini menghidupkannya ya pelan-pelan, setahap demi setahap. Paling tidak semoga teman-teman sudah mampulah kalau sekedar self-respect dan self-esteem. Untuk self-esteem ini tinggal dicari keistimewaan-keistimewaan kita, biar teman-teman tidak merasa saya itu isinya kekurangan semua kok Pak, saya tidak ada lebihnya. Pasti ada. Bahkan kesehatan yang selama ini kita enyam itu ya kebanggaan tersendiri. Banyak orang yang sakit misalnya. Bahkan semangat kita untuk belajar malam hari ini misalnya, mau ikut ngaji, itu kan juga kelebihan. Banyak orang yang sudah tidak mau belajar lagi, merasa dia sudah pasti benar. Berarti alhamdulillah Pak ya, saya ini masih mau belajar. Itu kan sebentuk kebanggaan. Ternyata saya juga ada baiknya. Nah, ini membangun self-esteem. Kalau sudah begitu bisa self-confident, percaya diri. Saya yang sudah bolak-balik ikut ngaji filsafat, bisa lah kalau sekedar berpendapat, berkomentar misalnya. Ini namanya self-confidence. Alhamdulillah kalau bisa lanjut self-assertion dan self-reliance. Tapi untuk dua ini ya memang butuh proses. Jadi ini tahap-tahap ketika kita ingin melawan attitude pleaser. Jadi melawan perilaku yang hanya ingin menyenangkan orang lain. Baik. Nah, kita lanjutkan. Ini kita sudah masuk ke tips-tips, strategi-strategi. Kalau ini strategi yang tadi saya sebut ya, kita kan sering benci dengan diri kita karena merasa kita ini kok mau saja diperalat orang lain. Yaitu mungkin salah kita sendiri. Maka ayo diatur sekarang, mulai ditata hidupnya agar tidak hanya jadi alat orang lain yang mau saja diperintah ini itu demi kesenangan orang lain. Yang pertama, penting dalam hidup kita untuk tahu batas kita yang jangan dilanggar. Batas itu bisa nilai, bisa tujuan, bisa keyakinan, bisa prioritas. Nah, ini disebut batas karena boleh kok kita membantu orang lain, menyenangkan orang lain, tapi jangan nabrak batas ini. Jangan sampai kita mengkhianati nilai-nilai yang sudah kita yakini. Jangan sampai kita membuang keyakinan kebenaran yang sudah kita miliki. Jangan sampai kita melanggar prioritas. Misalnya gara-gara kita ingin baik pada orang lain, kemudian misalnya kita korbankan kuliah kita. Misalnya kuliah harusnya prioritas, kita korbankan keluarga kita misalnya. Nah, ini tidak boleh. Keluarga bagi saya prioritas. Nah, ini namanya batas. Jadi hidup memang perlu kita tolong-menolong. Alhamdulillah bisa menyenangkan, menggembirakan orang, tapi jangan sampai nabrak batas. Nah, ini strategi agar kita tidak hanya jadi alatnya orang lain.
Yang kedua, seandainya yang harus kita lakukan untuk orang lain itu kita belum bisa ngukur ini nabrak batas saya atau tidak, ini melanggar prinsip atau nilai saya atau tidak, ya jangan kesusu diputuskan. Minta waktu. Coba saya pertimbangkan dulu. Jadi kalau ada teman misalnya minta kita melakukan sesuatu, menyuruh kita agar melakukan, memenuhi kebutuhannya, menggembirakan dia dan lain sebagainya, ya kalau kita tidak yakin benar bahwa ini melanggar batas, melanggar prioritas dan lain sebagainya, ya minta waktu deh. Coba saya pikir dulu, saya pertimbangkan dulu permintaan. Nah ini lebih luas, biar kita ndak, wah karena teman saya iyakan sajalah, karena tetangga saya okekan saja, ya ndak. Kalau memang nanti setelah dipikir ndak cocok, ya ditolak. Kalau cocok bisa dilanjutkan. Kemudian batasi penawaran. Kalau memang bisa dan mungkin, ya kalian bisa nawar. Nawar itu misalnya dia mintanya 3 hari, mbok yo 1 hari atau 2 hari saja, biar sisa hari bisa saya manfaatkan untuk hal lain yang lebih penting misalnya. Ini namanya membatasi. Nah, sampean kan bisa juga melakukan itu. Meskipun tidak sepenuhnya, nanti saya bantu deh sedikit-sedikit. Kalau saya terus yang melakukan, nanti malah tidak mandiri. Misalnya. Ini namanya nawar. Biar kita tidak hanya diperalat. Biar kita tidak hanya jadi alat yang menggembirakan dia, biar dia juga bisa mencari kegembiraannya sendiri. Nah, itu namanya kita beri penawaran-penawaran. Kemudian kalau memang sama sekali tidak cocok, kita tidak setuju dan tidak sesuai, latihanlah berkata tidak. Harus berani. Jadi, karena semakin kita tidak berani, tidak siap berkata tidak, kita akan semakin sulit untuk keluar dari jerat people pleaser tadi. Dan yang terakhir, agar kita tidak jadi alatnya orang lain, adalah sampaikan juga preferensi kita. Preferensi kita itu maksudnya keinginan kita. Sampaikan juga pendapat kita, komentar kita. Oke, saya siap bantu kamu, tapi menurut saya, bukankah yang lebih baik begini saya? Itu namanya preferensi. Tapi menurut saya, cocoknya kan lebih enak begini. Itu namanya preferensi. Jadi bagaimana biar orang juga tahu bahwa kita ini bukan alat yang bisa dipakai ke sana kemari sesuka mereka. Kita juga punya prinsip. Kita juga punya pendirian. Inilah cara kita agar tidak jadi alatnya orang lain. Makanya kalau diringkas tadi ya, adanya di 5 prinsip ini. Yang pertama, identify your why, delay, delegate, communication, and practice saying no. Itu yang pertama, kita harus punya nilai identify your why. Itu kita tahu argumennya, kita tahu dasarnya, mengapa kita melakukan itu, mengapa kita membantu teman, mengapa kita ingin membahagiakan dia, kita tahu alasannya. Kemudian delay itu kita pending sebentar untuk berpikir, untuk mempertimbangkan. Kalau mungkin delegate itu ya digarap bersama-sama, didelegasikan. Jangan semuanya kita yang melakukan. Kemudian communication. Wong kita ini manusia dengan manusia, kalau bisa dikomunikasikan. Mana yang paling baik yang bisa dilakukan. Dan yang terakhir, practice saying no. Practice saying no itu latihan mengatakan tidak. Ini kuncinya tadi. Setelah kita rinci ya kuncinya 5 hal ini. Baik, waktunya sudah mau habis.
saya loncat ke sini. Ini kalau kita ingin lebih mudah bebas dari jeratan people pleaser itu, mari kita pahami 5 kebenaran ini. Jadi ini 5 prinsip. Yang pertama apa? Mari kita ingat-ingat, even God can please everyone. Bahkan Tuhan sekalipun tidak bisa membuat orang senang semuanya. Can please everyone itu membuat semua orang bersyukur, kan enggak? Banyak orang yang masih mengeluh, banyak orang yang masih sambat terus hidupnya. Sebanyak apapun rahmat Allah diberikan. Jadi prinsip pertama ini mungkin menyadarkan kita bahwa semangat kita, upaya kita untuk membahagiakan semua orang itu kalau kita salah membaca, pasti nanti akhirnya jadi kecewa karena sulit kita membahagiakan semua orang. Bahkan rahmat Tuhan yang sebesar itu, anugerah Tuhan yang sebesar itu pada semua orang, itu pun tidak semua orang bersyukur, tidak semua orang merasa senang. Masih sangat banyak orang yang mengeluh dalam hidup ini. Jadi tidak masalah kalau kita tidak mampu menyenangkan, membahagiakan semua orang. Yang kedua, I don't need anyone approval to be happy. Aku tidak membutuhkan persetujuan siapapun untuk bahagia. Jadi jangan sampai kita menggantungkan kebahagiaan kita pada persetujuan orang lain. Kalau dia gembira, baru aku bahagia. Kalau dia memuji aku, baru aku bahagia. Kalau dia mau berteman denganku terus, baru aku bahagia. Kalau kita memakai syarat-syarat seperti ini, kita akan sulit bahagia. Padahal bahagia itu bisa saat ini juga, sekarang juga. Ada sangat banyak alasan untuk kita berbahagia. Tapi seringkali kita malah mencari-cari alasan, mencari-cari syarat untuk bahagia. Yaitu bahasa saya tadi ya, kesalahan kita membaca. Jadi kita menganggap bahagia itu syaratnya ini itu. Bahagia itu syaratnya kita mau bahagia sekarang, kita bahagia. Ini yang kedua. Yang ketiga, mari kita ingat-ingat what seems important is only temporary. Apa yang kelihatannya sangat penting itu sifatnya hanya sementara. Jadi dalam hidup ini kan kita pedomannya kan, ini penting loh saya lakukan makanya, ini penting loh saya jalankan makanya. Ingat-ingatlah apa yang kita anggap penting itu selalu sifatnya sementara. Bisa saja yang hari ini sangat penting, besok tidak penting lagi. Bahkan yang kita anggap, wah ini harus ini, kalau yang tidak begini tercela, yang ini mesti terpuji, bisa jadi tidak. Dulu misalnya zaman sebelum pandemi misalnya, kita itu kalau sholat jamaah tidak rapat, itu dimarah-marahi sama imamnya, karena tidak utama, jamaah itu ya lurus rapat. Nah, ini kan seolah-olah ini mutlak, harus selalu begini. Tapi begitu datang pandemi kemarin, malah disuruh jarang. Jamaah harus mengambil jarak, jangan terlalu rapat. Loh ini kan prinsip yang kemarin sangat penting, sangat utama, bisa berubah drastis. What seems so important is only temporary. Apapun itu, selama masih bersentuhan dengan dunia ini, maka teman-teman jangan dihabiskan semua energinya untuk sesuatu yang kita anggap penting hari ini. Ya termasuk dalam hal people pleaser tadi. Nah yang keempat, ini menarik, lain waktu akan kita bahas. Sebenarnya bagi kita ada yang lebih penting untuk
disenangkan. Disenangkan itu kan dicari ridhonya. People pleaser itu kan kita mengejar ridhonya manusia. Ada yang lebih hakiki yang harusnya kita kejar. Kalau kita hanya mengejar ridhonya manusia, kita akan banyak tertipu, banyak kecewa. Satu-satunya fokus yang harus kita kejar adalah ridhonya Tuhan. Jadi jangan hanya people pleaser, tapi mari kita kejar God pleaser. Jadi keridhoan Tuhan pada kita. Itu nanti ada kaitannya, ada penjelasannya panjang. Mungkin di sesi yang lain kita bahas seperti apa God pleasure, mencari, mengejar ridhonya Allah, ridhonya Tuhan. Dan secara esensial, efek ketika kita mengejar ridhonya Tuhan itu pasti juga melewati kegembiraan, kebahagiaan, keridhoan sesama. Nah, ini prinsip yang keempat. Jadi biar kita tidak terpaku terus ingin mengejar pujian dan kesenangan orang atas kita, mari kita geser orientasi ke Tuhan. Nah, yang terakhir, kebenaran yang mungkin akan membuat kita terbebaskan adalah God said me to be me, not someone else. Tuhan menciptakan kita dengan segala karakter dan keunikan kita, ya biar kita menjadi diri kita, bukan menjadi orang lain. Kalau kita punya karakter people pleaser tadi, itu kan kita mengikuti karakternya orang lain. Seperti saya jelaskan di depan tadi, manusia yang tenggelam dalam kerumunan, tidak otentik jadi diri kita sendiri. Padahal Allah menciptakan manusia secara berbeda-beda dengan karakternya masing-masing. Itu ya tentunya untuk hidup dengan itu, sebagaimana God saved me, Tuhan membentukku. Tidak untuk kita pasrahkan hidup kita pada orang lain, sehingga kita hidup demi orang lain. Kita hidupnya tentu saja harusnya ya sesuai dengan keridhoan keinginan Tuhan, berarti sesuai dengan bentuk karakter yang diwujudkan oleh Tuhan dalam diri kita. Nah, inilah 5 kebenaran yang kalau ada waktu teman-teman silahkan direnungi, karena ini mungkin bisa membebaskan kita dari jeratan-jeratan people pleaser. Baik, kalau ini mungkin sesi malam hari ini kita tutup dengan quote ini, quote dari Dr. Seuss. Dr. Seuss itu penulis kartunis dari Amerika. Kata dia, you have brain in your head, you have feet in your shoes, you can steer yourself any direction you choose, you are on your own and you know what you need, and you are the one who will decide where to go. Kalian masing-masing itu punya otak sendiri-sendiri di kepala, punya kaki sendiri-sendiri di sepatu kalian. Kalian bisa mengarahkan hidupmu kemanapun kalian mau. Kalian itu mau jadi orang baik ya bisa, mau jadi orang jelek ya bisa. You are on your own. Kalian adalah penguasa nasib kalian sendiri. Kalian tahu apa yang sudah kalian tahu. Dan kalianlah harusnya yang satu-satunya menentukan kemana kalian harus pergi, apa yang bisa kalian lakukan dan akan kalian lakukan. Ini menegaskan bagi kita bahwa yuk kita ini sendiri-sendiri, punya kualitas, kualifikasi sendiri-sendiri.
Mari memilih, menentukan hidup kita masing-masing. Kalau dalam agama, dalam Al-Quran ada ayat wala taziru wazirotun wizro ukhro. Jadi setiap orang membawa bebannya sendiri-sendiri. Jadi kita nanti oleh Allah dihisab ya sendiri-sendiri. Dihitung amal baik kita sendiri-sendiri. Maka mari kita putuskan sendiri hidup kita. Bahwa kita merujuk orang lain, mengambil referensi orang lain, pikiran orang tidak masalah, tapi keputusan hidup harus tetap di tangan kita. Apa yang harus kita lakukan, apa yang jangan kita lakukan, sepenuhnya harus jadi keputusan kita, karena nanti kitalah yang diminta bertanggung jawab. Jangan sampai kita hanya ikut, hanya manut orang lain, dan ternyata keliru, dan besok kita harus mempertanggungjawabkan itu. Wah, itu malang sekali kita kalau seperti itu. Tapi mari kita putuskan sendiri hidup kita, karena kita nanti akan dituntut pertanggungjawaban sendiri. Baik, saya kira itu dulu materi kita untuk malam hari ini di tema people pleaser. Paling tidak teman-teman dapat bahan refleksi untuk mengukur diri kita masing-masing. Semoga tidak ada yang mengorbankan kediriannya, mengorbankan kemanusiaannya hanya untuk kegembiraan, hanya untuk pujian, hanya untuk follow, hanya untuk jempol dan like dari orang lain. Kita hidup secara lebih bertanggung jawab, karena nanti kita juga akan diminta pertanggungjawaban sendiri. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.